Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian menemukan suatu masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai tepatnya harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis. Kalau tanggalnya sih ya tanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 12 ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, untuk temanya sendiri saya akan mengambil suatu tema. Saya akan mengungkap ya kebenaran yang akan terungkap ya. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi temanya kebenaran yang akan terungkap ya. Ketika saya mengatakan kebenaran yang akan terungkap, ya nanti kita akan melihat bersama-sama ya, di dalam baik itu di dalam faktor asmara maupun faktor pekerjaan maupun faktor kerezekian. Seperti apakah kebenarannya yang terungkap? Ya, kan kira-kira seperti itu ya. Insya Allah ya, ketika saya membuat suatu tema itu pasti akan cocok gitu loh ya dengan judulnya. Ketika kalian mengatakan kok tidak cocok sama judulnya ya atau temanya, ya berarti kalian tidak nyimak, kan seperti itu, tidak nyimak informasi ataupun penjelasan saya. Nah, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Oke, nanti seperti apakah ya silakan ditonton, di skip ya, tonton sampai habis ya. Untuk poin yang terakhir, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat general reading ya. Artinya energi tarikannya itu meluas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, bukan yang lainnya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan. Karena ucapan adalah doa sobat. Dan seperti itu, entah itu nanti bacaannya baik, buruk, ya aminkan saja. Dengan demikian kan kita harus bisa waspada ya. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa, karena ini kan bersifat general gitu loh. Saya nggak tahu nama kalian, nah kan seperti itu, harap dimaklumi ya sobat ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian, sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokus, dan itu akan bisa saya tembak. Kalian yang konsul akan bisa mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat dan mengena ya, karena sudah banyak sekali, entah itu dari sahabat kita yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia, itu banyak sekali ya. Gitu loh. Next, lanjut sobat ya, setelah zodiak Capricorn, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras ya. Jadi kita lihat setelah Capricorn, di sini ada zodiak Leo. Artinya zodiak Leo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Alhamdulillah ya, saya sudah menarik energinya. Sekarang kita lihat untuk asmara Leo ya, 3 hari ke depan. Leo, asmara kalian muncul petunjuk kartu utama Two of Pentacles. Ada satu orang membawa 2 koin, tingginya berbeda. Dikonfirmasi sama kartu. Ini kenapa ya Leo? Ada 5 tongkat ini, saling menyerang ini ya. Ini kalau saya tangkap ya, energi Leo ini kelihatannya sahabat Leo ini sedang adanya suatu masalah ya gitu loh. Jadi ini tergambarkan bahwa kalian itu energinya sedang adanya suatu perjuangan, sedang adanya suatu usaha keras untuk bagaimana bisa menyetabilkan. Mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan ya, secara rasa saling pengertian, saling percaya ya, saling kasih sayang. Intinya apa ya? Intinya tuh kalian untuk menuju ke kestabilan, untuk menuju ke proses kestabilan ini kalian banyak hambatan di sini gitu loh. Jadi jelas di sini tergambarkan bahwa kalian itu sedang ada masalah gitu loh. Sedang ingin menyetabilkan apapun itu caranya. Makanya di sini tergambarkan bahwa banyak dari sahabat Leo ini yang berjuang, yang berusaha keras apapun itu agar menemukan suatu kestabilan, agar menemukan suatu ketentraman dalam menjalankan sebuah hubungan asmara. Entah kalian yang masih sendiri, entah yang masih berpacaran, entah yang sudah menikah, kelihatannya kalian sedang mengalami sebuah konflik, gitu loh. Ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Di sini jelas kok ya. Apalagi kartu konfirm kalian mengatakan muncul petunjuk 5 tongkat gitu loh. Artinya di sini jelas mungkin ada suatu perbedaan ya. Mungkin ya perbedaan itu ya mungkin secara apa ya, perbedaan komunikasi ataupun perbedaan pendapat lah. Akhirnya apa? Akhirnya di sini timbul konflik ya, timbul gesekan, timbul situasi yang memanas. Tapi kalau saya menangkap di sini kelihatannya bukan murni ya, bukan murni dari kalian kesalahan itu, ataupun bukan murni dari pasangan kalian, tapi ada pihak ketiga yang mencoba untuk apa ya, membuat kalian kacau asmara kalian. Entah itu secara fitnah, entah itu secara tembakan black magic. Intinya orang yang toksik ini, orang yang iri hati sama kalian ini intinya tidak mau melihat kalian itu bahagia, membuat kalian itu senang. Ini tidak mau orang ini. Jadi intinya kalian itu sedang ada konflik, biar kalian itu ada suatu pertengkaran, ya, adanya suatu cekcok sama pasangan kalian. Kira-kira seperti itu. Karena yang jelas di sini menggambarkan apa ya? Adanya suatu energi yang memanas di sini, adanya suatu energi kekurang stabilan. Bisa saja ini adanya suatu apa ya, kandas ya di sini ya, ataupun perpisahan ya di sini ya. Ya nanti akan saya lihat ya. Ini kelihatannya nanti akan saya deteksi. Kelihatannya ini rada berat loh ya asmara ya. Ada selisih paham berat di sini ya. Oke ya, ini kalau pekerjaan ya. Ini kartu utama kalian muncul petunjuk The Tower ini sobat ya. Ada tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh ini. Ini jelas ini tidak bisa dibohongin black magic ini. Nah, kalian dikonfirmasi sama kartu muncul petunjuk The Star. Itu ada seseorang menuangkan air ke dalam sungai ya. Atasnya seperti ada lambang besar ya. Lambang bintang besar. Ini kalau saya tangkap secara energi kartu ya bisa dikatakan The Tower. Artinya di sini sedang banyak hambatan sekali ya Leo ini ya. Gitu loh. Artinya gini ya, mungkin dulu ataupun kemarin kalian tuh sempat menyusun rencana ya, sempat mungkin menyusun usaha ataupun pekerjaan. Intinya kalian sempat menyusun rencana agar apa? Agar bisa mencapai target, agar bisa mewujudkan impian kalian di dalam pekerjaan ataupun karir, apalagi agar bisa menemukan keberhasilan, kesuksesan ya. Nah, itu tiba-tiba seiringnya berjalannya waktu tiba-tiba serasa ada yang menghantam ya. Seperti ada suatu masalah yang menghantam di sini dengan cepat gitu loh. Makanya di sini akhirnya apa? Kalian kewalahan di sini. Akhirnya kalian lambat laun ya. Itu kalian merasakan sendiri akhirnya. Kok tidak seindah dulu, kok tidak sebaik dulu. Kok makin hari makin ada penurunan, makin banyak hambatan, makin banyak sendatan problem untuk untuk pengejaran target, apalagi keberhasilan kesuksesan gitu loh ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas ya di sini kalian ada tembakan energi black magic ya. Gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya di sini membuat kacau gitu loh. Yang semula baik akan menjadi kacau di sini. Terus kartu confirm kalian mengatakan The Star ya. Gitu loh. Nah, di sini gini sobat ya. The Star ini kan adanya suatu harapan, adanya suatu keinginan yang kuat, adanya suatu cita-cita lah. Kalian menginginkan saya harus bisa stabil, saya harus bisa mencapai target, saya harus adanya suatu keberhasilan ya. Nah, maka yang saya rasakan di sini
kalian harus peka sobat secara intuisi gitu. Ya. Jadi istilahnya pencapaian target, terwujudnya impian, apalagi keberhasilan, kesuksesan, itu mana mungkin bisa kalian capai ketika di sini tidak ada suatu apa ya, kepekaan rasa. Kalian itu sudah merasakan gitu loh, bahwa ada penurunan dan itu mungkin apa ya, sudah tidak logika lagi, sudah banyak ketidakwajaran. Maka itu di sini disarankan ketika kalian ingin mencapai kestabilan kembali, karena di sini kan adanya suatu harapan bahwa kalian itu ingin sukses intinya, ya harus di netral. Satu-satunya jalan harus di netral ini, karena jelas ya tembakan Leo ini luar biasa ya. Seperti itu ya. Nanti kita deteksi di akhir segmen. Kalau untuk keuangan ya, di sini kalian muncul petunjuk kartu utama The Empress. Itu ada seorang wanita sedang duduk santai ya, The Empress. Terus dikonfirmasi sama kartu lah. Ini ada 5 cup ya. 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Ini kalau saya tangkap juga energi dari zodiak Leo di sini kelihatannya apa ya, Leo berharap ada suatu kestabilan ya, adanya suatu kelancaran rezeki, adanya suatu keuangan yang masuk, entah besar entah kecil, entah tak terduga maupun terduga. Kalian berharap seperti itu, adanya suatu harapan atau suatu keinginan. Itu yang poin pertama lah. Bisa saja yang poin kedua itu bisa saja sudah kalian merasakan, mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat merasakan adanya suatu kestabilan, artinya terkecukupi lah masalah kerezekian, masalah keuangan, tidak sampai kekurangan. Cuman ya itu tadi, yang saya maksud gini, cuman kalian itu tidak merasakan gitu sobat ya. Tiba-tiba ada seperti sesuatu yang menghantam kalian, akhirnya kalian berpikir gitu loh, kok tidak seindah dulu ya, kok tidak seberuntung yang kemarin-kemarin. Karena di sini jelas ada suatu masalah yang menghantam gitu loh ya, yang tiba-tiba terkadang kalian itu tidak menyadari. Makanya di sini adanya 5 cup ya. Yang 3 cup terguling ini menggambarkan apa? Bahwa situasi di mana dulu kalian sempat mengalami suatu peningkatan rezeki, kelancaran rezeki ini tiba-tiba ambiar. Atau juga yang mungkin dulu sudah kalian susun rencana ya, sudah kalian jalankan dan kalian mendapatkan suatu hasil yang baik, yang cukup positif, yang cukup stabil, tiba-tiba ada kekacauan di sini. Akhirnya apa? Akhirnya kalian merasakan suatu kesedihan, suatu kekecewaan. Nah, maksud saya bagaimana kalian tidak bersedih? Bagaimana kalian tidak kecewa? Karena jelas di sini, itu loh. Yang semula baik, rencana itu tersusun rapi, tiba-tiba serasa ambiar. Kalian sekarang merasakan adanya ketersulitan lah. Seakan-akan sendatan itu lebih mengena sama kalian. Seakan-akan ketidaklancaran itu berpihak sama kalian. Jadi kalian kesulitan. Artinya kalian ya itu tadi imbasnya, bingung dan kecewa. Cuma di sini apapun itu sobat ya, karena kartu confirm ini bisa dikatakan ya masih, biarpun terbaca negatif ya kartu confirm ini, tapi masih ada sisi baiknya loh. Kenapa ada sisi baiknya? Di sini kan masih ada 2 cup ini yang masih berdiri, artinya kalian masih diberi beberapa kesempatan. Ketika kalian ingin memperbaiki, mungkin ketika kalian mau mengikhtiarkan bagaimana agar bisa stabil lagi, ini masih tidak menutup kemungkinan akan akan menjadi keberuntungan lagi buat kalian seperti yang dulu. Nah, itu yang saya maksud ya di sini. Jadi saran saya, kalian jangan terlalu lama-lama untuk bersedih, jangan terlalu berlarut-larut untuk kecewa. Segera bangkit, Leo. Segera perbaiki. Nah, jangan menunggu gitu loh. Kalau kalian menunggu, apalagi jangan terlalu lama, bersedih terlalu lama, ya nanti akan lama juga gitu loh. Gitu loh. Kestabilan itu nanti akan lama juga gitu. Oke, sekarang akan saya coba mendeteksi ya Leo ya. Ini Leo benar-benar dihantam suatu berat ya, khususnya di 3 hari ke depan ini. Oke ya, alhamdulillah ya, saya sudah mendapatkan sebuah petunjuk ini ya. Setelah saya deteksi ya ataupun saya terawang, di sini kelihatannya Leo benar-benar lagi ada masalah berat kalian ya di sini ya, untuk Leo ya. Itu loh. Ini sebagian komunitas terbesar ya nih mengena sama kalian nih. Saya juga bingung ya. Secara terawangan sih ya mungkin masih ada
beberapa sih yang mungkin masih aman ya, kira-kira seperti itu. Kan sering saya mengatakan ya, apapun dengan saya ini ya, gitu loh. Itu saya sering mengatakan saya akan menarik suatu persentase terbesar. Jadi bisa dikatakan sekali lagi, kebenaran yang terungkap di sini komunitas terbesar itu kelihatannya Leo sedang lagi ada masalah. Mungkin yang dulu ataupun kemarin belum terselesaikan, belum terpecahkan ya. Nah, ataupun gini, mungkin ketika kalian tidak ada masalah ya. Nah, ini nanti tiba-tiba di 3 hari ke depan ada masalah. Jadi harap waspada ya, persiapkan Leo, harap waspada apapun itu, ketika memang benar-benar terjadi masalah ataupun ada masalah, sikapi dengan dingin ya. Jangan dituruti emosi, nanti akan bertambah kacau di sini. Karena energinya jelas di sini, energinya juga kacau di sini. Kalau kacau, kalian panas, sama-sama emosi, kapan terselesaikan? Ya, jadi saran saya Leo harus bisa lebih mengerem emosi. Ya, kira-kira seperti itu. Karena bagaimanapun juga itu kan apa ya, pasangan kalian juga gitu loh. Kalau kalian ingin mempertahankan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, jelas ini ada suatu imbas yang kurang baik. Jadi jelas bisa dikatakan ini sebagian besar Leo, kalau seputar asmara kebenaran yang terungkap kelihatannya Leo sedang lagi ada problem ataupun lagi ada masalah, dan itu bisa dikatakan ya cukup lumayan berat sih. Apakah semuanya Leo? Tidak ya. Mungkin ada komunitas terkecil aja ya. Bisa dikatakan gini, mungkin ini contoh ya, ketika mungkin ada 100 yang mempunyai zodiak Leo, ini contoh. Ya mungkin 95 itu akan menghadapi masalah. Tapi ya mungkin yang 5 orang ataupun yang 5% itu masih cukup aman. Jadi kan bisa dikatakan apa ya, ya persentase terbesar kalian kurang diuntungkan di sini. Jadi banyak masalah lah intinya di situ. Ya. Terus lanjut ya. Setelah saya deteksi, saya terawang kebenaran yang terungkap di faktor pekerjaan. Di sini Leo apa ya? Jelas ada suatu tembakan ya. Kalian ada tembakan black magic Leo di sini. Ini benar-benar luar biasa nih ya Leo ini ya. Ini situasi yang sulit ini Leo. Tapi saya rasa tidak ada masalah ya. Karena apa ya? Ketika kita berusaha sobatnya, ketika kita berusaha sesulit apapun, insya Allah akan menemui sebuah hasil. Tidak ada ceritanya masalah itu tidak menemukan solusi. Nah, kalau di dalam agama sih semua penyakit pasti ada suatu obatnya, ada suatu penyembuh. Nah, tinggal kita saja. Apakah kita benar-benar ingin sembuh ketika sakit? Ya sama. Apakah kita benar-benar ingin stabil ketika kita dalam masalah? Nah, yang jadi pertanyaannya itu kan seperti itu. Jadi harus kita bangkitkan dari diri kita sendiri dulu. Nah, kalau kita ingin mau bangkit, mau sembuh ya silakan. Kalau bisa di netral ya, ini kuncinya untuk Leo agar bisa tertata ke langkah selanjutnya sobat. Karena saya menangkap di sini banyak hambatan Leo ini gitu. Seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan apakah ada keberhasilan? Ini terbaca 50-50 ya. Jadi sekali lagi kebenaran yang terungkap, apakah ada keberhasilan, apakah ada kestabilan, jelas 50-50, 50%, 50%. Bisa saja 50% ini akan ada perbaikan ketika itu pun sudah dinetralkan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ataupun belum terjadi suatu tembakan. Nah, bisa saja yang 50% ini akan berat ya. Apalagi belum kalian netralkan. Ini akan berat, mengalami penurunan, banyak masalah ya. Sulit mencapai target, apalagi keberhasilan kesuksesan ini akan sulit sekali. Karena di sini jelas ada suatu dinding penghalang. Seperti itu ya. Ada tembakan black magic di sini. Harus dinetral untuk Leo ya. Nah, sama juga ini ya di keuangan gitu loh. Ini bisa saja ini imbas gitu loh. Karena apa? Ini jelas kok ya. Awalnya bagus kalian gitu loh. Seperti yang saya katakan tadi. Awalnya bagus, tapi dengan berjalannya waktu, kalian tiba-tiba merasakan kok semakin hari kok serasa ada penurunan, kok serasa makin seret rezeki itu, kok serasa makin banyak sendatan tidak lancar lagi, apalagi secara rezekian tak terduga maupun terduga. Ini serasa apa ya? Banyak masalah lah kira-kira seperti itu. Makanya ada kekecewaan di sini. Ya sama, setelah saya deteksi, setelah saya terawang tadi, saya mendapatkan petunjuk. Ini jelas ada suatu imbas sobat. Ketika kalian biarkan ini terus ya akan menggerogoti, akan terus mengakar di sini. Gitu. Kapan kalian akan bisa menemukan kestabilan? Kapan akan bisa menemukan kesuksesan untuk zodiak Leo? Ini rata-rata ya terbesar Leo ya, gitu. Jadi sekali lagi kebenaran yang akan terungkap di masalah keuangan sih apa ya? Leo terbaca 50-50. Kalian masih diuntungkan ya. Gitu loh. Bisa saja ini ada suatu kerezekian yang mungkin akan bisa menolong kalian ya. Gitu. Masih ada sedikit-sedikit pemasukan. Bisa saja di sini secara kerezekian, apalagi secara
tak terduga ini akan kesulitan sekali kalian. Karena jelas harus ada suatu penetralan. Nah, seperti itu ya. Jadi yang bisa dikatakan masih adanya suatu 50-50 ya. Kebenaran yang terungkap di faktor pekerjaan ini 50-50, di faktor keuangan ini 50-50. Kalau di faktor asmara ini kelihatannya kebenaran yang terungkap di sini Leo masih banyak hambatan. Ya, perlu penyelesaian. Makanya ketika ini di netral ya salah satu ya, ini akan berimbas baik juga di asmara kalian akan baik, di pekerjaan, di kesehatan, di keuangan, semua akan perlahan-lahan ataupun berangsur-angsur akan membaik. Kira-kira seperti itu ya. Ya kalau bisa dinetralkan sendiri Leo ya. Kalau mungkin kalian tahu doanya, tata caranya untuk sahabat Leo, ya silakan dinetral sendiri. Ini hanya petunjuk ya, warning buat kalian. Nah, ketika kalian tidak bisa ya tidak ada salahnya kita minta bantuan cari orang-orang di bidangnya. Kan seperti itu. Apapun itu kan demi untuk kebaikan kita, bukan orang lain. Kira-kira seperti itu ya. Oke untuk sahabat Leo ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Ini energinya terasa berat sekali ya. Terutama di faktor pekerjaan, jelas di faktor pekerjaan ini akan berpengaruh di keuangan. Oke ya, untuk zodiak Leo sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu pembacaannya yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Nah pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Agar apa? Agar kita lebih waspada, lebih berhasil, lebih selamat lagi ke jenjang berikutnya. Karena jelas ya, apapun informasi berita yang saya sampaikan, intinya percaya tidak percaya ya saya kembalikan sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan sobat. Entah itu resonate entah tidak, cocok entah tidak gitu loh. Saya kembalikan sama kalian. Nah, seperti itu ya. Jadi biar tidak ada rasa saling menyalahkan. Jadi semua itu sikapi dengan bijak sobat, dengan bijaksana. Apalagi ini bersifat general reading, saya nggak tahu nama kalian. Nah, kira-kira di situ ya. Nah, di segmen terakhir sering saya mengatakan ketika kalian dalam masalah ya, itu sudah banyak keganjilan, banyak ketidakwajaran. Ya jangan dibiarkan sobat. Jangan itu dianggap alami. Nanti kalian akan semakin terpuruk, semakin habis-habisan, semakin hancur-hancuran. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sudah banyak sekali yang konsultasi seperti itu. Akhirnya apa? Mereka membiarkan akhirnya ya adanya suatu pembukaan aura dan itu pun akan membutuhkan waktu gitu loh. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi itu ketika kita ada masalah biar tidak habis-habisan, biar tidak semakin mengakar dan terpuruk? Ya langsung kalian harus sigap, kuatkan satu ya, kuatkan doa, pendekatan diri sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kersikan itu akan bisa lancar masuk. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika kalian bisa sendiri untuk menetralkan, ya silakan dinetralkan sendiri. Kalau memang tahu doanya, tata caranya, ya monggo. Asalkan intinya kita harus, yang negatif itu kita harus hilangkan ya, energi-energi. Apalagi aura kita yang tertutup, kita harus netralkan, kita harus buka kembali. Nah, ketika itu sudah terbuka kembali, itu tadi kita akan tertata lah di jenjang selanjutnya. Mungkin kalian tidak merasakan sekarang, nanti langkah selanjutnya itu loh. Kalian akan merasakan sebuah ketertataan lah, kebaikan-kebaikan, kepositifan. Karena jelas nasib seseorang itu kan jelas tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika kita sendiri tidak mau mengubahnya. Minim kita harus adanya suatu ikhtiar ketika kita sudah merasakan oh ini sudah mengalami keminusan, apalagi tidak wajar. Minim kita harus ikhtiar sobat. Kita ikhtiarkan, kita perjuangkan, ya, kita buka aura kita. Nah kan seperti itu ya. Karena jelas ya ketika kita minim ada ikhtiar, kita harus yakin bahwa perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil asalkan kita punya niat dan tujuan yang baik. Kira-kira di situ. Oke, sekali lagi untuk sahabat Leo, tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.